Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Lebih khusus, nanti kita akan belajar mengenai materi prasyaratnya dulu sebelum masuk ke materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, kakak selalu mengingatkan untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silahkan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke, kalau sudah, good. Kita langsung saja lanjut ke materi prasyarat sebelum kita belajar aplikasi turunan fungsi trigonometri. Materi prasyarat yang pertama adalah turunan fungsi aljabar. Nah, adik-adik harus paham dan mengetahui tentang materi turunan fungsi aljabar. Di sini rumus dasar turunan fungsi aljabar ada 3 bentuk yang kakak berikan. Nah, ini adalah rumus dasarnya ya. Nah, rumus dasarnya yang pertama adalah fx sama dengan k. K di sini adalah konstanta atau bilangan. Maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan ax, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan a ya. X-nya hilang, hanya a saja. Kemudian fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan an ya, a kalikan n yang ke depan, a kalikan. Kemudian kalikan x pangkatnya kurangi 1, n-1 gitu ya. Nah, ini ada 3 bentuk. Nah, lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, fx sama dengan 5. Nah, ini 5 itu adalah k konstanta, hanya bilangan saja. Maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Kemudian nomor 2, fx sama dengan min 3. Ini pun sama, ini hanya konstanta, hanya bilangan saja, min 3. Maka turunan pertamanya akan sama dengan ini, bentuk pertama. F aksen x sama dengan 0. Kemudian nomor 3, fx sama dengan 2x. Nah, ini masuk bentuk yang pertama bukan ya. Masuk bentuk kedua, iya. Ini adalah fx sama dengan ax. Fx sama dengan ax, a-nya adalah 2. Berarti f aksen x sama dengan a. Itu f aksen x sama dengan 2. Ya, 2. X-nya hilang. Ya. Ax, x-nya hilang, tinggal a. Kalau 2x, berarti x-nya hilang, tinggal 2. Itu ya. Kemudian nomor 4, fx sama dengan min 5x. Nah, ini pun sama. Ini masuk bentuk yang kedua. Fx sama dengan ax, a-nya min 5x. Ya, berarti x-nya hilang, tinggal a-nya. Ini a-nya. A-nya kan min 5. Berarti f aksen x sama dengan min 5. Gitu ya. Kemudian nomor 5, fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini bentuk pangkat. Ada pangkatnya. Oh, berarti masuk bentuk yang ketiga, yaitu fx sama dengan ax pangkat n. Ax pangkat n dengan a-nya 3, x n-nya itu 2. Ya, berarti turunan pertamanya f aksen x sama dengan an. A-nya itu 3, n-nya itu 2, an 3 kali 2. X pangkat n min 1, n-nya itu 2, 2 min 1. Gitu ya. Jadi 3 kali 2, 6, x pangkat 2 min 1, 2 min 1 kan 1, x pangkat 1. X pangkat 1 nggak usah ditulis pangkatnya, nggak apa-apa. Jadi hasilnya 6x. Kemudian nomor 6, fx sama dengan min 2x pangkat 5. Ini pun sama, ini masuk bentuk pangkat, yaitu ax pangkat n dengan a-nya min 2. Kemudian x pangkat n-nya ini 5. Jadi hasilnya f aksen x sama dengan a kali n. Itu a-nya itu min 2, n-nya itu 5, kali ke 5. X pangkat n min 1, x pangkat n-nya 5, min 1, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Tinggal kita sederhanakan, min 2 kali 5, min 10. X pangkat 5 min 1, 5 min 1 kan 4. Jadi, min 10, X pangkat 4. Seperti itu ya. Kemudian nomor 7, fx sama dengan 5x min 7. Nah, kalau bentuk penjumlahan atau pengurangan seperti ini masuk bentuk pengurangan ya. Nah, untuk menyelesaikan turunannya, maka kita tentukan dulu turunan dari tiap ini sukunya ya. 5x, suku pertama 5x. Kita tentukan turunan dari 5x. 5x itu masuk bentuk yang ax. Berarti turunannya hanya a. Itu x-nya hilang, tinggal a saja. Berarti a-nya 5, ini x-nya hilang. Berarti turunan 5x itu 5. Berarti 5 min 7. Min 7. Min 7 kan k. Konstanta, hanya bilangan, tidak muat variabel, turunannya 0. Berarti 5 min 0 turunannya ya. 5 min 0 itu sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian nomor 8, fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 7. Untuk menurunkannya, ini operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Menurunkannya kita sama, kita turunkan per sukunya ya. Kita turunkan suku yang pertama 3x kuadrat. Nah, ini masuk bentuk ax pangkat n, pangkat ya, bentuk pangkat ya.
dengan A-nya 3, N-nya 2. Berarti turunannya AN, A kalikan N yaitu 3 kali 2, ya 3 kali 2, kalikan X pangkat N-1, X pangkat N-1, X pangkatnya N yaitu 2, min 1. Nah, kemudian dikurangi turunan dari 2X. Nah, tetap kurangi turunan dari 2X yaitu ini 2X, AX ya. X-nya hilang tinggal A. Berarti kalau 2X itu 2 saja. Jadi min 2 gitu ya. Minnya tetap min ya. Min 2 atau turunan dari min 2X ya boleh. Turunan dari min 2X, X-nya hilang dengan min 2. Min 2. Kemudian turunan dari plus 7. 7 kan itu kan konstanta ya, tanpa mod variabel, turunannya 0. Jadi plus 0 gitu ya. 3 kali 2, 6. Jadi 6x pangkat 2 min 1. 2 min 1 kan 1. Jadi 6x min 2. Plus 0 yang bisa ditulis ya. 6x min 2. Itu adalah turunan pertama dari fungsi ini, nomor 8. Gitu. Nah, ini adalah materi dasar tentang turunan fungsi aljabar. Ini harus kalian pahami. Kalau sudah paham, good. Kita lanjut ke materi prasyarat yang lain, yaitu mengenai turunan dasar trigonometri ya. Turunan dasar trigonometri, rumus dasarnya ada dua bentuk yang harus kalian hafalkan, yaitu di mana fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya f aksen x akan sama dengan cos x. Turunannya sin adalah cos, sementara turunannya cos adalah min sin. Nah, ini harus dihafalkan. Fx sama dengan sin x, turunan pertama dari sin x itu adalah cos. Turunan pertama dari cos adalah min sin. Nah, ini adalah materi dasar untuk turunan trigonometri. Ini harus kalian hafalkan. Kemudian materi dasar lainnya yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, itu kalian harus benar-benar paham mengenai turunan bentuk K sin X, K cos X, kemudian aturan rantai ya. Kemudian turunan kedua fungsi trigonometri itu pun harus paham. Kemudian turunan bentuk U kali V dan turunan bentuk U per V pada fungsi trigonometri kalian pun harus bisa memahami. Nah, kesemuanya itu ada di materi bab sebelumnya, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, karena bab sebelumnya itu belum lama, oleh karenanya kalian mungkin masih hangat ya, masih paham, masih ingat mengenai materi itu. Nah, untuk link materi mengenai turunan fungsi trigonometri juga kakak sertakan di kolom deskripsi. Silahkan kalian pelajari kalau misal masih menemui kesulitan untuk materi turunan fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut ke materi prasyarat aplikasi turunan fungsi trigonometri lainnya ya. Materi prasyarat lainnya yang pertama adalah mengenai persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar ada 3 bentuk, yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Nah, ini adalah materi kelas 11 peminatan ya. Nah, untuk persamaan sinus bentuknya adalah sin x sama dengan sin alfa. Atau sin x sama dengan k. K itu konstanta. Nah, kalau ada bentuk yang kedua seperti ini, kita rubah dulu ke bentuk yang pertama, jadi sin sama dengan sin. Nanti baru bisa selesaikan, gitu ya. Oke, nanti solusinya untuk persamaan sinus yaitu ada dua. Yang pertama x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat, atau x sama dengan 180 min alfa plus k kali 360 derajat. Gitu. Kemudian kalau persamaan kosinus bentuknya cos x sama dengan cos alfa dan cos x sama dengan k. Ada dua ya. Kalau bentuknya soalnya itu dalam cos x sama dengan k, untuk menyelesaikannya ya rubah dulu ke dalam bentuk cos x sama dengan cos x. K-nya rubah dulu ke dalam bentuk cos. Gitu ya. Nah, untuk solusi persamaan kosinus ada dua juga, yaitu x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat, atau x sama dengan min alfa plus k kali 360 derajat. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga persamaan tangen, di mana bentuknya adalah tan x sama dengan tan alfa dan tan x sama dengan k. K di sini ada konstanta atau bilangan. Nah, apabila ada soalnya itu adalah bentuk kedua tan x sama dengan k, untuk menyelesaikannya rubah dulu ke dalam bentuk tan x sama dengan tan ya. Oleh karenanya nanti solusinya bisa dicari ya kalau sudah bentuk tan x sama dengan tan, di mana solusinya hanya satu rumusnya, yaitu x sama dengan alfa plus k kali 180 derajat. Ingat-ingat bahwasanya persamaan sinus dan kosinus satu periodenya itu 360 derajat. Jadi tambah k kali 360 semua ya. Untuk persamaan sinus dan kosinus 360, 360, 360, 360. Sementara untuk tangen satu periodenya adalah 180. Makanya ini ditambah 180 derajat. Gitu. Ini untuk materi prasyarat
selanjutnya itu persamaan trigonometri dasar. Untuk contoh soal dan materinya lebih jelasnya bisa dilihat di link deskripsi ya, playlistnya nanti akan kakak berikan di situ untuk materi persamaan turunan fungsi trigonometri secara menyeluruh. Itu, oke? Kalau sudah paham, good. Kita lanjut ke materi prasyarat yang lain, yaitu nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, di mana sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk nilai sinus 0 yaitu 0, sinus 30 setengah, sinus 45 derajat setengah akar 2, sinus 60 derajat itu setengah akar 3, sinus 90 derajat itu 1. Itu ya. Kemudian untuk kosinus, kosinus itu tinggal dibalik saja nulisnya. Yang satu di pojok kanan kita tulis dari awal. Ini kan satu di akhir. Di akhir kita tulis di awal 1. Setelah 1 itu setengah akar 3, tulis setengah akar 3. Setengah akar 2, tulis setengah akar 2. Setelah setengah akar 2 itu setengah, tulis setengah. Setelah setengah itu 0, tulis 0. Jadi yang di akhir itu tulis di awal, yang di awal tulis di akhir gitu ya. Tulisnya ke sini, ini ke sana gitu ya. Jadi dibalik saja untuk sin dan cosnya. Nilainya berkebalikan gitu ya. Kemudian untuk tan alfa itu adalah sin per cos. Jadi hafalkan sin saja, nanti cosnya tinggal dibalik nilainya dari kanan ke kiri ini ya, tulis ke sini ya. Nah, tan alfa adalah sin per cos. Jadi tan 0 itu adalah sin 0 per cos 0. Nah, sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Jadi tan alfa 0 bagi 1. 0 bagi 1 itu 0. Terus tan 30 derajat, tan 30 derajat berarti setengah bagi setengah akar 3. Setengahnya coret, tinggal akar 3. 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian tan 45 derajat, berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Coret-coret, hasilnya 1. Tan 60 derajat, setengah akar 3 bagi setengah. Setengah bagi dengan setengah. Habis ya, tinggal akar 3. Kemudian tan 90 derajat, yaitu 1 bagi 0, yaitu hasilnya tidak terdefinisi. Seperti itu. Itu adalah materi prasyarat untuk kalian belajar, sebelum kalian belajar materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kalian harus paham betul mengenai tadi yang pertama, turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi aljabar, kemudian turunan fungsi trigonometri, kemudian persamaan fungsi trigonometri, yaitu persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian yang terakhir adalah nilai perbandingan trigonometri. Nah, itu kalian harus paham betul. Kalau sudah paham, good, bisa kita lanjutkan ke materi aplikasi turunan fungsi aljabar. Tapi kalau belum paham, ketika nanti kalian menemui kesulitan di materi aplikasi turunan fungsi aljabar, silakan pahami kembali mengenai materi prasyarat ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Gitu ya. Oke, gitu saja kakak akhiri. Semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Kakak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.